Pengen kompak kayak kita? Iya, pengen tersepada-sepada kayak kita? Iya. Makanya dengerin Sepada dari jam 5 sampai jam 10 pagi. Cuma di Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, masih bareng Woi. Abdi Putra Dan Hana Wijaya, teman Pro 2 yang lagi dengerin 105,4 FM. Seperti biasa, kita kalau jam 8 ya, selalu ada kejutan. Kali ini aku nggak sendiri lagi, teman Pro 2. Betul. Karena biasanya kalau ada yang datang, dia nuansa pigeon. Nuansa dia tuh fashion banget. Betul. Yang dia tuh bener-bener 3P banget. Yang datang brand beauty behavior banget. Aku kalah biasanya. Langsung kebanting. Langsung kebanting, apalagi cowok sendiri teman Pro 2. Di akhir sesi ntar ada voting, milih siapa. Abdi Putra poinnya 5. Untung sekarang Abdi nih udah gak sendirian lagi cowoknya. Yoi. Soalnya ada founder by Anggalang Omar Community. Wih. Ada Kak Gusti Agung Omar udah di studio. Ini teman Pro 2 yang nonton di live streaming kita sapa dulu buat 3,7 ribu ya. Yang udah subscribe. Oh sorry, 3,77 ribu. Waduh. Dan juga selamat update. yang juga udah ikutan bisa dilihat di layar monitor kita. Betul. Kayaknya yang paling biasa aja di sini Abdi Putra nih. Baju kaosan doang. Ini syukur Kak Omar masih memberikan kita ruang Iya. untuk menggunakan pakaian yang ya nggak jauh beda sama aku. Iya. Kalau Kak Omar juga ikutan berias kayak dua narasumber kita nih yang berkilau banget di layar. Betul. Ya aku keluar dari ruangan aja deh kayaknya. Aduh. Yuk kita sapa dulu teman Pro 2, ada dari Ciara dan Yuna. Halo Ciara. Hai. Aduh. Halo. Wah, suaranya imut sekali. Iya, sesuai banget emang dengan tampilannya dan dandanannya. Ini benar-benar ya Ciara tuh bikin aku bungkam, susah berciara. Wah iya. Tidak bisa berbicara. Halo Kak Omar. Hai, swastiastu semuanya. Swastiastu, rahajeng semua. Rahajeng semua wali. OTW jam berapa, Kak? Kita bangun kita sama tukang sayur kayaknya barengnya kita ya. Waduh. Harus banget tukang sayur. Soalnya jam 4 pagi Jam tadi 4 pagi OTW-nya. udah harus OTW. Dari mana tuh Kak? Dari Denpasar. Oh dari Denpasar. Membelah bumi kita sampai Singaraja. Dan pasarnya dan pasar mana Kak? Kalau Di dekat pasar Badung malah ya. Jadi sampai tukang sayur betul dah. jauh sekali ya. Berangkat jam 4 ini kan Jam 4. datang ke studio rombongan ya. Banyak JJ. ini semobil. Dua mobil. betul. Karena disupport dari keluarga masing-masing. Wah keren. Jadi Astungkare kita bisa sampai di Singaraja. Wah. Ini asik banget ya. Dari looks-nya. Betul. Tadi datang teman Pro 2 ya. Aku lihat Ciara sama Yuna datang, aku bengong gini. Waduh. Cuantik banget gitu. Iya betul, bener-bener secantik yang kayak kemarin. Soalnya ini pada habis photoshoot ya Kak ya? Ya betul. Itu konsep photoshootnya gimana sih Kak? Jadi kita ada pageant yang satu-satunya pageant di Indonesia yang mengangkat budaya kebaya. Kenapa kebaya? Karena kebaya sudah didaftarkan oleh 4 negara dunia lainnya sebagai warisan tak berbenda. Kita satu-satunya yang bukan komunitas kebaya tapi menyelenggarakan event kebaya. Oke. Dan itu kita pengen semuanya bergerak, nggak cuma pemerintah tapi kita semua sebagai generasi muda jangan sampai si kebaya nih itu diambil negara lain diakui sebagai warisan tak berbendanya. Sementara di Bali semua perempuan Bali sembayang khususnya yang Hindu itu pasti pakai kebaya. Iya. Setiap Kamis kita pakai kebaya di Iya, mana. betul. Ketika nanti kebaya diakui sebagai warisan negara lain, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Benar kan sedih ya Iya, rasanya betul, Kak. kayak gitu. Padahal itu punya kita gitu. Asli itu adalah warisan nenek moyang kita
sejak abad ke-15. Ha-ha. Sementara kebaya sendiri itu dari kata abaya. Iya. Dari bahasa Arab artinya abaya penutup. Sebenarnya nenek kita nggak pakai leluhur kita nggak pakai kebaya tapi pakai kain yang ditutup. Nah kebaya itu adalah penutup kain. Makanya kalau kita lihat kebaya suka ada sini di tengahnya, lidahnya di tengahnya. Iya. Itu dari kemben sebenarnya. Kayak gitu. Oh, gitu. jadi asal filosofinya kayak gitu ya? Ya, Waduh, keren sumpah banget ya. 24 tahun aku baru tahu ini. kelihatan umurnya ya. Kelihatan banget. Emang wajah saya ini agak boros umur kan. Ya, tapi tadi sempat ngobrol dikit di off air ya sama Kak Omar. Karena Kak Omar nih blasteran Bali Arab. Betul, kayak bener-bener yang menyatukan dua budaya banget ya, akulturasi banget. Iya nggak salah sih fashionnya sampai sedetail itu. Dan sekarang nih kayaknya dari Ciara dan Yuna pun dikonsepin sama Kak Omar juga. Betul. Dari segi looknya kita mau sapa Ciara dulu. Hai Ciara. Hai. Itu ininya mikrofonnya bisa agak ditarik dikit biar deket, set. Asik. Aduh, ini denger-denger kan Ciara istilahnya tadi sempat di off air kita ngobrol soal Ciara ini introvert. Nah, sorry itu sih kalau introvert tuh biasanya agak susah untuk diarahkan ke dalam dunia pageant gitu. Betul banget. Tapi dari segi looknya dan dari segi auranya Ciara kayaknya dia udah bisa mengatasi itu Betul, gitu ya. ketutup gitu introvertnya. Heeh. Gimana tuh caranya Ciara? Ya awal-awalnya juga susah kan, tapi akhir-akhir juga bisa gitu. Caranya Ciara gimana? Percaya diri aja gitu. Oke. Jangan pantang menyerah lah. Awal ketemu sama Kak Omar di mana? Udah sering ketemu, cuman awal ngobrol itu mungkin waktu Ciara ikut lomba ya. Heeh. Kan di backstage, terus habis itu Ciara lagi latihan-latihan gitu, terus Kak Omar lihat. Oh, betul. Jadi Terus di catch langsung gitu ya. Betul, di coaching langsung sama Kak Omar gitu ya. Seperti biasa Hana, seperti Hana Oke. dulu. Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun kemarin 2023. Wow, bentar. 2023. Udah pernah kemana aja Ciara? Ciara mulai ikut lomba itu tahun 2022, itu pertama kali di Jogja. Di Jogja pertama. Tapi Setelah domisili asli Ciara? domisili Tinggal. asli. Tempat Tinggal. tinggalnya? Di Bali, Oh, tempat tinggalnya di Bali SMP tapi apa gitu. Di Bali mana? Di Bali mana saya? di Kerobokan. oh, Kerobokan. Iya. Dan Tapi pasar ya? Ya, Badung. Oh di Badung. Wah, anak Badung nih. Kami langsung OTW ya ke Jogja loh. Iya, anak Badung nih. Terus abis dari Jogja kemana lagi tuh Ciara? Abis dari Jogja itu terus ikut lomba lagi di Bali. Ikut lomba di Bali. Iya. Itu yang ngadain Top Model Indonesia. Auto Model Indonesia. Iya. Itu winernya Jadi foto terbaik. Wah. foto terbaik. Kemarin aku stalking IG-mu tau. Dikasih sama Hana kemarin tuh. Betul. Hana tuh kan ngasihnya berupa foto ya. Betul. Di narasumber kita besok gitu. Dari segi looknya udah wah enak nih besok ngobrol nih gitu. Iya, betul. Terus nanggung banget Kak Omar. Hana tuh dia ngasih info tuh nanggung. Ngasihnya foto doang. Aku minta IG-nya Han gitu. Iya. Karena emang kalau buat ngedesain kan ya harus sinkronisasi ya warnanya ya. Jadi dilihat nih sama hostnya juga Tapi kenapa gitu. aku bawa tas ya? Oh gitu ya. betul. Tapi sekarang kita udah memilih, makanya Kak, yang Ciara tuh lagi emang berfoto gitu, foto close up gitu. Kalau Yuna gimana? Halo Yuna, cek. Halo. Aduh, suaranya. Aduh, Ya aku denger suaranya Yuna tuh aku inget film-film kartun zaman dulu tau gak sih? Apa tuh? Yuna kayaknya syuting di Jepang enak nih. Iya, Betul, jadi betul. dubbing gini, jadi dubbing kartun. Yuna sama juga kayak Ciara atau gimana, atau beda pageant mungkin atau ajang lomba apa aja yang pernah diikutin Yuna? Beda. Oh, emang apa lomba aja? apa? Banyak Iya. ya. Banyak Yang terakhir Banyak. Yuna kemana lombanya? ikut Kak Omar. Ikut Ikut Kak Kak Omar Omar. di acara apa namanya? Ratu Cie. dan Putri Kebaya. Oh, terakhir kemarin ke Karangasem ya? Iya, Itu ikutin apa? Namanya photoshoot gitu aja atau gimana? ikut photoshoot juga. Ikut photoshoot juga. Diarahin sama Kak Omar juga ya berarti ya?
Iya, bisa Wah. pose sendiri. Bisa Kadang pose sendiri. Oh gitu. Wah, keren ya. Kak Omar, aku mau tanya dong Kak. Ini Yuna emang dari kecil Yunani punya basic yang menarik ya. Heeh. Karena di Kaomar itu kita ini community, jadi kita bukan sanggar, kita Iya. bukan yayasan, tapi community fashion yang mau belajar tentang fashion dan budaya. Jadi bukan cuman sio-siohan gak jelas, jalan-jalan gak jelas, Iya. tapi kita mau mereka sebagai anak bangsa bisa menyampaikan pesan. Sebagai generasi muda bisa menjadikan role model. Kayak Ciara sudah pernah kemana Ciara? Internasionalnya. Ya, sudah pernah ke Kuala Lumpur sama ke Thailand. Dan itu kita mewakili Indonesia ya. Ya, mewakili Itu Indonesia. acara apa tuh Kak Omar? Melayu Day. Oh Melayu Day. Jadi kita mengempanyakan si kebaya ini salah satunya beserta sekitar 30 desainer Indonesia dan UMKM itu ke negara-negara yang mengakui kalau dirinya yang punya kebaya. Oh, gitu Jadi ya. negara serumpun sebenarnya itu yang buat adalah pemerintah Thailand di Melayu Oke. Day. Jadi kita serumpun karena Thailand itu di Thailand Selatan banyak yang suku Melayu dan Muslim dan kebaya bagian dari itu. Jadi kita mengkampanyekan itu. Ya disupport sama KBRI Malaysia dan Songka Thailand beserta Kadin waktu itu dan Ciara salah satu yang mewakili. Bagaimana rasanya Ciara pakai baju 5 desainer dalam waktu 5 menit? Waduh, gimana Ciara? Sebenarnya bangga banget rasanya ya. Terus pas lagi acara itu jujur deg-degan juga kan gitu. Takut nggak keburu. Oh gitu. iya, karena 5 menit 5 desainer berarti Iya. 5 baju ya Kak ya? Betul. Langsung kayak, wah semenit-semenit itu. Semenit harus ganti lagi di depan semua di depan umum ya kita nggak ada Iya. stage. Belum ininya lagi kan, aksesorisnya lagi makin ribet tuh. Itu yang garap berapa orang Kak? Yang garap jadi desainer itu cuma dikasih baju, kita yang korein sendiri, mereka harus improv sendiri. Itu selama 5 menit. 5 menit. Wah, kalau kita di sana, apalagi aku, Ana, 5 menit ku izin ke toilet dulu. Nyerah banget. Dari 2023 ya? Pas ke Thailandnya itu baru-baru ini 2024. Wow, Bulan 2023 ke 2024 ini 2023 bulan apa, Kak Omar? Kita Awal. ketemu Ciara Juli atau Agustus ya. Oh, bukan awal bulan banget ya? Udah awal. Ini belum setahun berarti hitungannya nih. Betul. Tapi saya ngelihat kayak Yuna juga punya basic yang menarik ya. Yuna korban bullying ya Yun, bisa diceritain waktu kamu di Ceritain, Yun. Yuna dibully apa dulu? Boleh gimana? aku nggak tahu salah aku di mana. Cuma aku waktu itu dikurung di kamar mandi, digelapin, Dikurung di kamar mandi, matiin lampunya. dimatiin lampunya. dan itu sampai sekarang Yuna akhirnya homeschooling ya. Iya, Dan kesulitan untuk membangun kepercayaan dirinya kepada teman, makanya saya sarankan buat siapapun jangan pernah melakukan bullying karena efeknya berdampak seumur hidup ya. Iya benar. pas di media sosial juga ada yang kayak gitu, kayak ngomong kok model itu kamu itu gemuk sama lain-lain. Wah. Syukur yang nemu komennya bukan kakak. Emang kalau Kak Abdi gimana? Aku jawab, mending kelihatan gemuk, mending kelihatan comel daripada yang komen nggak kelihatan. Iya. Tapi itu bener juga ya Kak ya. Bener nggak? Bener. Mending aku dulu digelapin tapi masa depanku cerah daripada kamu di rumah cerah masa depannya gelap. Iya. Kita bakal ngobrol lebih deep lagi teman Pro 2. Ini yang gabung di streaming udah makin banyak. Thank you banget teman Pro 2. Tetap stay tune dengerin kita karena kita bakal ngobrol sama Kak Omar, sama Ciara, sama Yuna juga. Tetap stay tune di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Seru banget. Kalau dengerin Spada pagi-pagi bareng Hana Wijaya, Abdi Putra. Selamat pagi teman Pro 2. Welcome to Spada. iya, makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi. Cuma di Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara,
juta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Teman Pro 2 masih sama Hana Wijaya. Abdi Putra. Ditemenin sama Kak Omar, sama Ciara, sama dan Yuna juga, teman Pro 2. Ini kita bakal ngobrol lebih deep lagi ya. Betul. Ini kalau mengatasi introvert, kadang-kadang kan itu susah ya, Ciara. Pernah nggak Ciara tuh sampai yang beneran ngeblank banget gitu? Pernah. Pernah. Ya, Terus pernah. gimana Ci? Gimana? Terus ya waktu itu yang waktu show di Jakarta, Ciara disuruh ngomong sama Kak Omar, itu bener-bener ngeblank. Itu ngeblanknya bener-bener sampai diam gelap gitu tuh gimana? Sampai nggak bisa bahasa Bali. Saya suruh perkenalkan wakil dari Bali, sampai dia dia nggak bisa bahasa Bali. Jadi sampai dia kaku, sampai cuman rahajeng udah. Gitu. Oh, berarti kalau kesehariannya gimana soal Ciara? Di luar ini ya, di luar latihan sama Kak Omar, di luar dibimbing Kak Omar, kalau ini suka cerita dengan diri sendiri? Suka journaling gitu? Mungkin nulis diary. Pernah sih ikut ekstra jurnal gitu, cuman kurang enjoy. Nggak tahu kenapa kurang enjoy. Biasanya kan kalau introvert itu dia punya dunianya sendiri tuh secara mindset ya. Ceritain dong dunianya Ciara kayak gimana? Apa yang bisa bikin kamu bahagia kan? Kak Abdi juga punya sisi introvert. Jadi betul. ketika Kak Abdi tuh ada di tempat yang banyak, habis dari panggung ya itu capek banget. Si Kak Abdi tuh gitu. Capek orangnya. banget itu. Padahal nggak ngapa-ngapain, ketemu orang banyak aja. Betul. Capek, energinya habis. Ciara gitu juga nggak? Iya kayak gitu juga. Terus caranya Ciara recovery gimana? Mungkin main-main sama kakak sama adiknya gitu. Oh, dia quality Keluarga time. Iya. Jadi kalau lihat Ciara dia pernah hilang di Malaysia, Walah. di Kuala Lumpur, nggak bawa apa, ternyata sama kakaknya nyari kartu. Oh. Gitu. Jadi kalau ngelihat dia sama kakaknya atau sama adiknya, udah kayak ngelihat kok ini cewek sama cewek itu kan, udah kayak dekat banget hubungannya ya. Terus Iya mereka deket banget. suka bikin TikTok bareng. Nah udah, tapi cuman sejengkal itu. Terus Iya, ke temen-temennya ndak ada. Gitu. Ah. Baru ini diinikan, ayo Ciara, ayo ngomong, ayo ini, ayo itu. Wah, ini real perkembangan banget ya. Karena kita kan ngomongin soal investasi. Betul. Investasi nggak selamanya bentuk uang. Betul. Ada yang investasinya prestasi, ada yang investasinya berupa kesehatan mental. Betul. Apalagi ya kayak Yuna. Bener. Yuna yang dulu sempet dibully, sempet dibilang suaranya kecil, Suaranya so imut. suaranya so imut, padahal emang imut beneran. Yuna tahu nggak sih kalau di Jepang itu atau dubbing luar itu nyari satu suara dubbing aja susah banget. Betul. Kayak di Indonesia kan kita punya Bang Bimoki ya. Jadi abangnya tuh dia pernah cari karakter dubbing untuk menggantikan film Doraemon, tahu nggak? Nah, itu susah banget nyari karakternya. Yang bilang kayak gini, si suka. Yang bilang gitu susah banget nyarinya. Nah ini tuh kayaknya masuk ya ke situ-situ ya Kak Abdi ya. Yuna suka anime ya? Suka Suka nonton anime apa? macem-macem, yang penting sesuai genre kesukaannya. Oh, genre yang kesukaannya Yuna? Klasik kayak mama. Oh. Suka yang klasik kayak anime mama. Emang ada ya anime mama? Oh nggak tahu. Maksudnya genrenya sama kayak mama, cuma mungkin beda dikit. Yang dia suka temanya tuh persahabatan kayak gitu. Bukan kayak Atau gimana? Ya kayak persahabatan, cuma ada ininya, Ada love-nya? bukan Atau ada gimana? battle fight-nya. Wah, ini mengejutkan sekali. Mengejutkan sekali.
Oke, Battle Flag ya. Tokyo Revengers nonton? Enggak. Nggak nonton. Yang battle terakhir dari anime yang Yuna tonton apa? Filmnya sih dari Prancis. Heeh. Namanya Lady Oscar. Lady Oscar. Aduh, jiwa-jiwa animeku keluar nih, bahaya nih. Karena nge-host sendiri aja ya. Bener. Oh, selama ini emang suka nonton itu. Iya, dari tahun 2021. Selain genre battle, suka nonton genre apa lagi? Itu kan action banget. Kalau yang sedih-sedih suka nggak? Kadang cuma nggak nangis. Cuman nggak nangis. Nggak boleh nangis ya. Nggak boleh nangis dong. Kan udah kuat. diwakili nama filmnya yang nangis. Terus tertarik sama dunia photoshoot kan? Kalau Yuna photoshoot kan bagus banget ya. Dari lookingnya, ada orang tuh yang sampai bikin biar looknya itu sama kayak Yuna. Tapi Yuna udah ngebawa di dalam dirinya Yuna sendiri. Tertarik kok bisa suka sih foto-fotoan gitu? Aku terinspirasi dari Kak Ivan Gunawan dari Miss Mega Bintang. Oh, terinspirasi dari ajang pageant juga, Kapi. Kepoin nggak Instagramnya Kak Ivan? Cara posenya dia? Kadang. Tapi pengen nggak ketemu sama Kak Ivan? Udah pernah. Udah pernah ketemu. Gimana rasanya ketemu pertama? Rasanya seneng, campur aduk. Wah, itu jadi salah satu mimpinya Yuna? Iya. Kedepannya pengen ketemu siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Ketemu ya artis Indonesia mungkin atau luar? Artis luar negeri siapa? Atau pengen ketemu penulis animenya? Lama kalau itu. Kayaknya pengen ketemu siapa saya? Kalau luar negeri boleh? Boleh banget. Luar negeri boleh banget. Kalau luar planet kejauhan sayang. Luar negeri siapa? Pengen ketemu siapa? Taylor Swift sama Billie Eilish. Asik, Billie Eilish boleh tuh. Banget ya. Nanti kakak boleh ikutan juga nggak kalau Billie Eilish? Tapi secara Yuna sama Kak Omar keren, soalnya dia udah ngedatengin investasi ke Indonesia juga kan. Tadi udah promosi di Melayu Day kan. Otomatis jadi banyak yang nyari dong. Wah, kebaya Indonesia cakep-cakep nih. Dan gitu. salah satu impact investasinya ya pasti itu. Kebaya. Betul, salah satunya. Kita pengen tanya sama Kak Omar. Kan sebelumnya ada sempat viral tuh Kak, soal kebaya yang dia dimodifikasi tapi menghilangkan esensi dari kebaya itu sendiri. Dan justru akhirnya dibilangnya katanya itu bukan kebayanya Indonesia. Sempat ada yang viral soal itu. Nah, pendapat Kak Omar gimana? Itulah kalau kita mengembangkan budaya, kesulitannya adalah seperti itu. Memang itu kita harus tetap pada pakem-pakem kebaya. Jadi jangan sampai kebaya jatuhnya gaun. Kebaya itu ada pakem-pakem yang memang harus ditaati. Kadang-kadang ada apa ya? Fashion yang sebenarnya di dalam fashion itu nggak ada yang salah. Fashion itu semuanya benar. Tidak ada baju untuk cowok, tidak ada baju untuk cewek, tapi baju untuk human, untuk manusia. Terus tidak ada baju beragama. Sebenarnya tidak ada baju Muslim, baju Kristen, baju Hindu, tidak ada. Tapi baju untuk manusia. Nah, cuman pada pakem-pakem inilah yang kadang-kadang terjadi bentrok dengan fashion yang identitas. Seperti itu. Fashion identitas kayak apa? Kayak pakaian ada tuh identitas. Pakaian hijab itu identitas. Nah, sementara kita balikan lagi dengan budaya kita dan dasarnya si kebaya ini. Sebenarnya kalau kata kebaya tidak bisa masuk dengan fashion identitas itu salah karena dasarnya aja dari abaya. Betul kan? Jadi pengembangan kebaya itu harus pada pakem-pakem yang benar. Pakemnya kayak mana? Body shape-nya harus ramping. Bahannya itu karena kita Indonesia itu memang rada tipis, tapi kita punya bahkan ya lom torso kita atau kemben kita itu menjadi menjadi inspirasi terciptanya bustier dari Prancis.
Karena pada saat 1511 itu orang Jawa sudah pakai lom torso, sudah pakai stag ayam. Tapi karena kan di sana dingin. Kalau di Indonesia kan panas. Jadi memang cuman pakai kemben stagen aja habis melahirkan. Kalau ibu-ibu kita selesai, itu menjadi inspirasi. Harusnya kita bangga, dalamannya kebaya aja bisa menjadi inspirasi. Nah, kalau kebaya-kebaya yang memang akhirnya tidak memenuhi pakem, makanya ada komunitasnya, ya itu memang bukan kebaya. Walaupun diakui sebagai kalau Kak Omar sendiri sih inginnya adalah kebaya bisa mendunia. Artinya kayak kimono Jepang atau outer ini yang orang Jepang seluruh dunia atau Korea atau budaya K-pop itu semua orang bisa pakai, bisa gunakan tanpa melihat identitasnya, agamanya atau apapun, dan itu bisa nyaman. Jadi sebenarnya di dalam fashion itu nggak ada yang salah. Kamu mau pakai bikini tapi penempatannya yang harus benar. Iya benar. Jangan- Jangan mungkin kesini dong. Keren banget ya, tapi ya Indonesia Kamu- inspirasi fashion dunia Iya, dan loh. Indonesia itu kita punya 33 kain warisan Nusantara. Wow. Ada sekitar 30.000 sampai 5.000 motif kain, dan setiap motif itu ada cerita, ada doa, ada harapan. Jadi kalau kayak batik itu artinya kan banyak titik ya. Iya. Di dalam setiap ngebatik itu si pengrajinnya berdoa. Oh. Gitu. Jadi ada doa. Kayak batik gentong dari Madura dalam hari ke-39 misalkan itu direndam 40 hari. Dalam hari ke-39 di sekitar lingkungannya ada kematian, itu harus dibuang. Saking menghargainya. Terus ada batik teruntum dari Jogja. Itu adalah istri sultan yang dipilih dikeduakan. Terus karena dia bersedih dia ngebatik teruntum. Akhirnya sultan melihat dia batiknya bagus, teruntuk kembali. Akhirnya sultan cinta lagi, akur lagi. Jadi ada cerita dan makna Selalu banyak maknanya di ya, Kak, setiap ya. motif. Jadi motif itu nggak tercipta asal-asalan. Oh bunga enggak. Biasanya kalau bunga itu dari namanya buketan, dari bahasa buke. Dia lihat di rumah-rumah Belanda banyak buke. Orang kita melukisnya dengan buketan, dan motif-motif itu banyak hilang atau banyak karena ya kita nggak aware sama budaya kita sendiri. Nah, investasi itu bisa juga di dunia pageant. Kak, aku ibu-ibu nih kayak Yuna mamanya atau ini ikut lomba sana sini, itu memang sebenarnya butuh skill kan. Pageant tuh butuh butuh skill, butuh keahlian. Nggak semua orang bisa pakai kebaya dengan pakem-pakem. Duduk pakai kebaya pun berdiri pakai kebaya nggak sama dengan berdiri pakai gaun. Iya. Tangannya pun nggak sama. Jadi ada pakem-pakem memang kalau yang berhubungan dengan budaya yang tidak bisa kita lewati. Tapi itu bukan menjadi hambatan. Kayak misalkan seorang Ciara yang introvert, karena dia introvert dia tidak bisa pakai kebaya. Nggak boleh, tetap. Atau misalkan Yuna yang gemuk, dia tetap bisa pakai kebaya. Jadi sifatnya bisa mendunia walaupun ada pakem dan itu menuntut. Jadi kalau pose-nya kebaya dengan pose-nya gimana tangannya kalau kebaya? Boleh berdiri biar kelihatan di kamera? Biar kelihatan. Set. Itu nggak boleh tolak pinggang kayak model yang gitu nggak boleh. Iya aneh. Jadi pakem kebaya begini tangannya sayang. Iya. Itu seperti orang yang sholat kalau dalam ini tangan kanannya harus di atas. Oke, diliatin di kamera sebelah sana dong. Tangan kirinya harus di bawah dan itu di center. Wow. Seperti yang kita lahirkan. Oke, kalau Cantik lambaikan banget. tangannya gimana? Oke, ya kayak ini ya. Jadi itu ini harus ada gitu ya, Kak, ini ya? ada maknanya Apa dari tuh? hati kita untuk masyarakat. Jadi ada pelayanan. Oh, oke, boleh duduk lagi. Ini menarik nih soal pelambaian tangan ya. Maksudnya mungkin semua orang pernah menonton Indonesia Putri atau- Indonesia atau gini kan. Iya, yang Gini. selalu gitu. Tapi nggak tahu maknanya. benar. Kenapa sih? harus gini? Kenapa nggak gini? Ada satu lagi gimana? For your dari hati yang paling dalam. Untuk Wah, dari hati yang paling dalam untuk semua. iya. Jadi ada
ada artinya. Karena mereka kan seorang putri. Kalau pakai kebaya udah nggak bisa lari-lari. Nah, Iya. iya. Duduk pun harus nih lihat nih. Iya. Duduk pun harus kayak kita yang badannya. Dan itu menuntut wanita Indonesia menjadi punya badan yang bagus sebenarnya. iya. Iya, betul. secara apa ya? Secara manner, Estetik, ya iya. secara estetik. Jadi ini lama-lama jadi kebaya manner nih. bener, bener. Dan aku sempat denger kalau misalnya zaman dahulu, karena di Bali kan kita terkenal dengan metedoh ya. Ini investasi budaya banget. Karena sekarang Apa tuh, Matedo? metedoh atau metimpuh istilahnya, di mana wanita itu dia duduk tidak boleh seperti pria. Betul. Karena duduk kelihatan di kamera ya kayaknya. Karena duduk itu kan dia kakinya bersila ya. Iya. Kakinya bersila. Dan cowok tuh kalau duduk begini Ah. kan nggak boleh. Iya. Gitu. Jadi kalau perempuan dia lebih anggun. Gimana ya, aku nggak bisa Lebih anggun nih gitu ya. Dan kalau duduk kebaya beda, dia harus lipat, jadi harus rapet. Coba Ciara diri sebentar sayang. Nah ini di dalam songketnya Ciara. Agak geser ke sini, Kak. Nah ini ada namanya, ini tumpal. Di Betawi ada, di Jawa ada, Nah, iya. tapi di semua kain Nusantara ada. Ini adalah pagar. Yep. Jadi artinya perempuan itu harus menjaga atau memagari kesuciannya. Jadi nggak sembarangan ada gini-gini nih. Oh maknanya segitiga nggak penting itu enggak. Ya. Jadi ada Ada artinya. cerita. Ya, jadi nggak bisa sembarangan tumpal ini ditaruh di belakang. Jadi memang ada pakem-pakem yang harus dilakukan. Nah itu adalah sebenarnya sudah dipikirkan detail loh sama. Boleh duduk lagi. Sudah dipikirkan detail sama leluhur-leluhur kita. Kalau perempuan itu harus bagaimana, dia tidak seksi tapi dia harus seksinya mahal gitu. Iya. Anggurnya mahal. Iya. Ya, kalau kita budaya Bali, dadong-dadong kita yang pakai kebaya itu biang agung, yang memang keluarga kerajaan. Tapi kita dikenal dengan teknik draperi, melipat. Jadi cuman dilipat kainnya. Jadi itu yang makanya paradise. Nah baru Belanda masuk, baru harus tertutup. Gitu. Dan budaya tetap sampai sekarang itu adalah kita harusnya bangga. Banget. Sebagai perempuan kalian dihormati loh. Yes. Kalian dipikirkan loh duduknya, dirinya, sehatnya, karena harus nggak boleh bongkok, harus rapet, terus harus anggun. Itu memaksa karena kalau kalian catwalk pun kalau sudah pakai kain dan kebaya itu nggak sama catwalknya. Iya. Sama ketika kalian pakai ready to wear atau pakai wedding internasional. Itu kebaya tuh pakemnya rapet dan tertutup. Dan tadi juga sempat lihat Ciara, dia masuk studio teman berdua, itu pakai heels tinggi banget. Iya. Itu berapa senti? Ciara biasanya pakai heels yang 17 cm. 17 cm. Waduh minimal. Langsung tadi kata Kapri gini. Aduh. Gimana nanti kita foto ya? Gitu. Iya bener aku mikirin. Gini dulu waktu zaman kuliah sempat juga belajar ini kan, belajar di pageant juga, ikutan beberapa ajang. Nah pasanganku yang cewek dia tuh jatuh berulang kali. Besok ini dia ke kampus itu pakai koyo. Oh, Karena gara-gara keselio. pakai heels itu ya. Padahal itu cuman 12 cm. Itulah teknik. 12 Itulah cm. skill. Tapi tadi Ciara jalan kan santai banget kayak pakai sneakers. Ya ada gitu kan. Walaupun 17 Berapa lama Ciara senti. latihan itu? Ciara dari awal belajar model itu pakai 17 cm. Dari awal. Iya, dari awal. Waktu di Yala ceritain kita jalan kaki. Iya, jalan kaki mungkin sekitar 2 kilo lebih ya. Pakai heels pakai gitu. heels, Oh, 2 kilo latihannya lebih. kayak gitu. Jadi waktu parade di Yala di Thailand itu nggak tahu kenapa ya, saya nggak ngerti. Negara lain itu ada yang naik gajah,
Negara lain ada yang naik mobil gitu kan, pakai pawai gitu kan, paradenya. Terus giliran kita Indonesia jalan kaki loh. Oh, mungkin termasuk ini juga kali ya kayak buat ngelatih Iya, sehatnya juga. positifnya gitu. Selain positifnya gitu, emang ini ya, memang mungkin kalau ya ketika kita ditanya kenapa jalan kaki ya, kalau merujuk ke Bali, sebenarnya dari zaman dulu kan di penglipuran, desa itu terbentuk dengan pembuatan segala macam, tidak ada alat sama sekali, jalan kaki semua. Itu membopong material-material semua tuh jalan kaki semua. Dan lebih sehat. Dan lebih sehat. Bukti bisa menggunakan heels 17 cm. Iya, 3 kilo. Yang naik mobil belum tentu tuh. Iya, benar. Targetin juga. Itu 2 kilometer non-stop. Iya, nonstop. Aduh. Karena parade kita tertinggal kan kalau nggak gitu nih negara lain bayangin ini perjuangannya. Kita sebagai wakil bangsa kalau nggak gitu kita nggak bangga ya kan. Terus keadaannya panas ya. Panas banget itu. Dan itu dilihatin sama Perdana Menterinya Thailand. Oh, Dan kemarin itu aku masih- sempat lihat tuh Kak videonya, tiba-tiba dijemputnya sama delegasi Indonesia ya. Iya. Karena negara lain kayaknya bilang kayaknya nggak ada yang ngasih penghargaan nih ya kan. Tiba-tiba kita udah jemput terakhir jemput. Padahal protokolernya ketat. Oh, tapi karena Tapi kita delegasi bisa Indonesia tembus. langsung aja jemput aja tuh Perdana Menterinya. Iya. Yang jemput berarti Yuna gitu. Ya jemput Ciara. Gitu. Ciara Sheryl yang nggak bisa bergaul kalau Sheryl yang jemput ya kan. Wow, keren banget loh. Keren banget loh. Itu enggak semua orang, apalagi dengan masih SMP ya? Iya, masih SMP. SMP. Mau naik SMA. SMP-nya di mana? SMP di Harapan Nusantara Denpasar. Harapan Nusantara Denpasar. Denpasar. Say dong teman-teman SMP-nya. Hai, Om Swastiastu. Aduh, Harapan Nusantara. Real Harapan Nusantara mah ini mah. Bener banget. Aduh. Investasinya nggak main-main ya tadi ya. Iya. Udah bukan cuan-cuan lagi nih. Iya kalau Kak Omar bilang kalau memang kadang-kadang saya bilang ke orang tua dunia pageant itu bukan all about tentang hedonisme, tentang kemewahan, Bener. terus nggak ada artinya. Saya bilang investasi ke anak-anak itu mulai dari dini karena mereka kalau sudah di latihan, mereka gadget mereka nggak mau harus tinggalkan. Iya. Terus mereka harus latihan dengan pakai heels itu ada tekniknya dan nggak bisa karena gini kalau kita kayak pakai heels langsung duduk langsung lipat itu bisa varises. Iya. Jadi sebenarnya ada warming up-nya, ada pemanasannya dulu, baru mereka jalan. Jadi banyak sebenarnya keuntungan yang didapat baik dari segi material nantinya. Kamu kalau menang lomba hadiahnya berapa sayang? Waktu itu pernah menang lomba dapat uang sekitar 750. 750 juta kalau kamu. Enggak Ratu Kebaya enggak 750. Waduh, berapa dong? Mudah jut-jut gitu. Waduh. Artinya mereka dapat uang. Kalau show kerja mereka juga dibayar. pasti. Percaya diri mereka muncul. Kemudian banyak dunia entertain. Karena Ciara di Denpasar kita kesulitan untuk casting, untuk iklan kayak gitu. Padahal sudah ditawari beberapa kali, kita kirim komkartnya. Balik lagi kalau Anggalang itu kita bukan bukan agensi, tapi kita cuman kayak kalau kamu mau berhasil, kamu bisa kita wadahnya. Kalau dari Ciara sendiri sekolah modelnya di Bali itu di Ciara sekolah modelnya itu di Devi Modeling Club. Iya, salah satu yang paling besar. Balik lagi saya bilang ke teman-teman, Ciara tuh anak Devi, anak Bali, bukan anak kita. Artinya bisa masuk ke kita, bisa apa? Termasuk Hana. Dulu Hana juga bagaimana banyak banget kesalahan kostum yang dia pakai sebagai MC. Hana di Jakarta terkenal host MC. Iya. Di beberapa acara penting ya. Kita pernah sama-sama di acara kementerian ya Hana ya. Betul. Waktu itu benar-benar Kak Omar ini tipe yang investasinya nggak main-main gitu loh. Waktu itu tiba-tiba ada Pak Menparekraf datang, Pak Sandiaga datang, terus
Aku masih belum yang ada, wah kok kurang berbau etnik nih. Ha-ha. Kak Omar langsung ngejahit live di situ, langsung pakai tangan dia bawa yang ada bernuansa etniknya. Wow. Wah adanya etnik apa Kak waktu itu Kak motifnya Kak? Kita pakai Dari NTB ya kalau nggak salah ya waktu iya, itu ya? kita pakai Nah. tenun dari NTB kita. Untung aku bawa nih tenun NTB. Ya nggak salah sih, Ciara sama Betul, Yuna bisa Yuna. prestasinya setinggi ini karena di coaching langsung sama Kak Omar. Ini agak kepo sama Anggalang boleh ya Kak? Boleh, ya? boleh, boleh. Dan mereka tadinya juga sebenarnya nggak suka pakai kebaya. Oh, gitu. Yuna awalnya nggak suka pakai kebaya sayang. Iya, Iya. Yuna. Suka. Oh Tapi suka, tapi Suka. nggak pernah pakai. Iya, tapi nggak pernah pakai. Oh, cuma di event-event tertentu. Iya. Tapi sekalinya Tapi pakai kadang photoshoot. juga buat dibikin video profil juga. Bikin video profil. Ini video profilnya banyak dia karena dia ikut banyak pageant, banyak lomba. Heeh. Jadi suka banget bikin video profil ya. Sampai naik-naik ke gunung-gunung, ke air terjun. Jadi dia jadi bukan cuma cantik tapi harus kuat. Kamu waktu di Thailand bagaimana tidur kamu berapa jam? Dan dia ini dari sejak di Malaysia, dia selalu maaf muntah-muntah. Oh, Ya. dari Saya yang nggak pas tahu Malaysia kenapa, itu ya. ya. Kan kita di Malaysia, terus kita dari Kuala Lumpur, kita masuk ke Thailand, dan selama itu dia selalu Muntah. Oh. Iya, sakit. sakit. Tapi Gitu. pertanyaannya kenapa Ciara yang udah sempat muntah segala macam gitu ya? Kenapa masih mau lanjutin? Nah, itu juga kemarin juga Kan gitu tuh. Gen Z Yuna. sekarang kalau gagal sekali berhenti. Oh, magor langsung. Magor. Yuna juga begitu kemarin coba. Baru kemarin Yuna juga kejadian. Loh, iya gitu juga kemarin. Sempet drop. Sempet Karena drop. suhu ruangannya terlalu dingin. Oh, kedinginan. Terus kenapa masih mau lanjutin tuh kalau kata Kak Abdi? Kenapa Yuna masih pengen ikut lagi? Kenapa sayang? Karena udah tanggung. Jadi lanjut. Oh. Jadi lanjut. Tapi kedepannya masih mau lagi nggak? Masih mau banget. Oh, udah mau pakai banget. Padahal Yuna pemalu ya. Wah, Dia nggak pernah jajan, dia nggak pernah keluar. Karena ya rasa trauma itu ya sayang ya. Iya. Dia lebih memilih bermain dengan kucing-kucingnya dibandingkan dengan nggak apa-apa, manusia. nggak apa-apa sayang. Gitu. Jarang keluar nggak apa-apa. Tapi sekalinya keluar mendunia. Gitu. Ke Bali ya. Bener banget. Kan itu- Yuna juga udah. Itu yang ngebully Yuna itu. Itu yang ngebully Yuna itu dia jarang keluar. Benar. Makanya dia ngebulinya lewat sosmed. Instagramnya Yuna apa? Liana_Hyun. Liana _Hyun. Hyun. Oke, nanti Nanti kita di- kepoin Instagramnya. Kalau Langsung Ciara? kita follow Ciara Instagramnya apa sayang? Ciara Oktafirli. Ciara Oktafirli. Oke. Kak, saya mau Kak Omar. Omar. Aku dari tadi lihat mereka berdua tuh kayak ini ya, kayak saudaraan ya. Ini mereka sepanjang ini bergandengan tangan. Iya, ya, bener. saling Dari tadi aku lihat. support. Iya, coba dilihat. Pas ketika mau Pa- ngomong, Padahal ini nggak diarahkan sama sekali. Benar. Padahal ini kita juga mengalir begitu aja Dari tanpa udah saling support ya Kak ya. betul. Artinya Wow. ini menjadi investasi yang menurut saya berhasil karena Yuna bisa bangkit dari traumanya. ya Terus kemudian Ciara bisa mulai bersuara. pasti. Terus mulai bergaul dengan di luar dari kakak dan adiknya. Terus kemudian lebih percaya diri, sayang, betul? Betul, betul Bang. Tuh. Sekarang udah introvertnya udah bisa di ini ya, udah bisa di Bisa Kontrol. diatasi. bisa ya dikontrol kasih. ya. Ya, kalau di rumah introvert nggak apa-apa, tapi ketika keluar I am an extrovert. Iya. Mana lawanku di mana nih? Ini justru kebalik. Kalau di rumah dia, makanya aku bilang kamu tuh kayak mesin diesel, panasnya lama gitu kan. Tapi giliran udah panas meledak gitu. Itu yang kita, maksudnya kamu tuh harusnya bisa menang nih di nasional misalkan. Tapi karena dia panasnya lama, akhirnya nggak menang. Itu yang kita sayangkan. Itulah kenapa kita coba buat panasi terus, jeburi terus, supaya mereka bisa jadi pribadi. Karena mereka sudah ada karisma, sudah ada aura, sudah ada bakat. Kalau istilahnya di dunia anime ya, Ciara itu singa yang tertidur. Wah. Dia kalau tidur itu- aja menakutkan loh gitu ya. Ya bener kalau ada lomba siapa yang ikut dari Bali, Ciara? Aduh, gitu. Oh, orang-orang gitu. udah ketar-ketir, takut Nah, nggak menang. Pasti kalau- Ciara nih yang menang nih. Ini kita nggak kerasa ya, obrolan kita udah masuk di jam 9. Kalau misalnya pengen gabung sama komunitas Anggalang,
Jadi kita bebas untuk seluruh semua, baik perempuan, anak-anak maupun laki-laki, karena kita ada juga yang 21 tahun, yang mau belajar tentang fashion, bisa kontak kami. Tapi kami di Jakarta. Tapi kalau saya lagi nangkil ke Bali kan bingung ya, Arab kok nangkil gitu kan. Nangkil lagi nangkil di Bali kan ke Odalan kemarin. Iya benar sih, benar. Kalau lagi nangkil di Bali bisa biasanya kita adain kayak kelas-kelas kilat atau short course buat anak-anak bakal. Buat saya Bali adalah tanah leluhur saya. Kita sebagai orang Bali harus kembali lagi ke Bali untuk memperkarya Bali, walaupun walaupun bukan, ada tanggung jawab lah kita sebagai orang Bali. Kita sebagai thank you banget buat Kak Omar yang jadi ownernya Anggalang ya. By Omar Community. Wah, ini thank you banget. Family, Anggalang by Omar family. Wah, keren banget. Walaupun ya meninggalkan Bali beberapa saat, bolak-balik ke Thailand, ke sana ke sini nganter anak-anak gitu ya, tapi tidak meninggalkan identitas Indonesia. Banget. Spesialnya Bali gitu. Bali, kita anak Bali. Kakak sehat-sehat ya, Kak ya? Iya. Harus sehat-sehat banget nih, Kak. Banyak yang pengen pasti buat gabung ke sini. Karena coachingnya bener-bener live banget dan bener-bener full support banget. Total member sekarang gimana, Kak? Total member kalau untuk Ratu Kebaya sendiri sudah 60 finalis dari seluruh Indonesia. 60 finalis. Betul, itu dari seluruh Indonesia. Kalau masih ikut, kita finalnya di 12, 13, 14 Juli. Itu kita dapat support dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Terus kemudian dari Perempuan Berkebaya Indonesia. Karena ada pakem-pakemnya kan. Terus ya kita minta dukungan semua dari masyarakat Bali, dari masyarakat Indonesia, ini berjalan dengan baik. Karena balik lagi tanggung jawab kita, generasi penerus-penerus ini akan jadi ibu, jadi kebanggaan bangsa, akan lahir juga penerus-penerus dari mereka-mereka ini. Kita cuman memberikan kesempatan. Iya. Ini dan banggalah jadi orang Bali dalam arti yang sesungguhnya. Benar. Jangan jadi Bali yang cuman membanggakan. Oh, kita ada tempat, ada ini bagus, ada itu bagus, enggak. Tapi secara personal, secara kultur, secara manusia, kita punya awi-awi yang mengatur kita untuk menjadi lebih bagus, dan orang Bali itu ada jiwa hospitality dari lahir. Iya. Jadi kita harus melayani kalau kita mau dilayani. Benar. Itu kan dharmanya ya kan. Istilahnya tatuam asi. Tatuam asi, nah itu. Jadi kita harus seperti itu. Thank you banget Kak Omar. Thank you banget. Bener-bener kuat banget ya. Ini bukan cuma dedikasi buat teman Pro 2 aja ya. Buat kita juga. Thank you banget Kak Omar dari Anggalang by Omar Family. Thank you banget. Semoga kita yang dari Bali makin banyak yang bisa gabung di komunitas ini. Bener banget, setuju banget, karena identitas Bali bukan cuma pariwisatanya aja, daerahnya aja, tapi secara personally setiap orang juga harus, saya Bali, saya Indonesia, kemana-mana gitu. Ada pride-nya. Harus dibawa. Thank you banget Kak Omar, thank you Ciara, thank you Yuna. Makin sukses ke depannya ya. Amin. Biar habis ini bisa keliling dunia membawa nama Indonesia. Amin. Keliling ASEAN kan udah. Thank you banget teman Pro 2, tetap pantengin 105,4 FM. Kamu bakal dengerin terus Pro 2 FM. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Seru banget. Kalau dengerin Spada pagi-pagi bareng Hana Wijaya, Abdi Putra. Selamat pagi teman Pro 2.